salah mengeluarkan statement itu luar biasa yuk, akibatnya Bang. Enggak, siapa bilang itu perasaan doang. Saya ke Mas Sampian, ya cukup saya. Enggak, memang tak akuin memang. Muhibin itu IQ-nya di atas rata-rata, memang tak akuin. Iya. Rata-rata bulat, rata-rata ngeyel, rata-rata pekso. Tapi kalau nggak ada Bang Adam gini, jiwa-jiwa kita ini butuh sentuhan-sentuhan bahan candaan gitu loh. Sepakat. Tapi gini host, kalau orang mendengarkan suara saya seolah-olah kan saya itu marah. Padahal sebenarnya kalau di camp itu saya tertawa sebenarnya. Iya. Memang jadi gini loh, nada suara saya itu kalau orang yang tidak paham saya itu seolah-olah marah. Padahal tidak tertawa sebenarnya. Memang ya pemenang. Iya. Rata-rata ngibul ya. Jadi gini ya untuk semuanya. Jadi Muhibin dan Habaib itu IQ-nya di atas rata-rata, sedangkan Mukimat itu di bawah rata-rata. Rata-rata, ndak waras. Ya gini loh Bang, kalau dipikir pikir santai lah. Sekelas beliau masih taslim loh. Masih taslim. Oh, taklim cangkemmu kok. Kulo iki sinten lak ngono to. Enggak, memang kalau memang bikin judul paling tepat itu gini. Keraguan-raguan vs keyakinan sebenarnya. Itu memang tepat. Terjadinya kan selalu biar terus kan gitu kan. Sebenarnya ya, cuma saya kan nggak mau memakai bahasa-bahasa ini kan. Kalau melawan jangan nanti otaknya Adam roaming, overload. Kalau overhead susah Pak, makanya kalau sama Muhibin sama Habib itu bahasanya harus disederhanakan. Oh iya. Itu aja masih rata-rata loh. Rata-rata kayak celuk. Kopi. Ya Allah. Oke. Jadi seperti itu. Ayo coba. Ini kan akan terjadi yang namanya manipulasi gelap Bang Adam. Kenapa? Orang-orang itu ketika diterjang itu selalu membelokkan pertanyaan. Ayo jawaban kan begitu ya Bos ya? Sesuai. Makanya IQ-nya Muhibin dan Habaib itu di atas rata-rata gitu loh. Dan mereka itu benar loh. Mereka merasa benar, saya pun mengakui kalau mereka benar Pak. Benar-benar benar ngeyel. Ngawur kabeh ngomong iki. Aduh ya Allah. Enggak, coba Bang Adam dijelaskan atau yang di bawah biar paham. Jadi ketika keraguan-raguan ini dihadapkan dengan keyakinan, seperti apa mereka akan bersua? Keraguan-raguan yang menang atau yang unggul, ataukah keyakinan yang tetap mendominasi? Itu gimana? Oke, Bang Adam ini keyakinan, Bang Wayang itu representasi dari keraguan-raguan. Nah, tugas orang yang meyakini itu kan menghilangkan keraguan-raguan seseorang kan begitu kan Host? Betul. Dan tugas keraguan-raguan apa? Kena alkohol tembakau juga aku malah. Gak apa-apa. Ini wis. Sorry. Begini benenak. Lah. Akhirnya yang sering saya tahu perdebatan itu ketika orang yang meyakini untuk mengatasi orang yang ragu-ragu itu selalu orang yang yakin ini mencari celah kesalahan orang yang sedang ragu-ragu. Maka terjadilah yang namanya biar. Betul nggak Os? Iya. Itu. Akhirnya menimbulkan yaitu analogi yaitu manipulasi gelap yang dilakukan kan begitu manipulasi itu kan. Oke, pertarungan dalam diri. Wah, gigi, rotok keren gigi, bingung gigi aku. Iki sing pertarungan dalam diri berarti Adam Firly berarti. Ya. Bang Adam, tadi obatnya hari ini sudah diminum, Nak? Dipikir orang pengunduh rumah sakit jiwa kan ngombe obat dhisik. Bang Adam, pesan dokter apa Bang Adam hari ini Bang Adam? Oke, jadi kalau keraguan-raguan ini gimana ya Bang ya? Itu bisa dibilang seperti kabut begitu. Ini pendapat saja ya Bang ya.
hanya berpendapat saja. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian keraguan-raguan itu biasanya menyelimuti cahaya yang dulu hangat. Nah, makanya bisa dibilang muhibin kayak Bang Adam sebenarnya lupa ingatan. Kenapa? Karena Habib dijadikan panutan. Jadi gini Bang Adam, mohon maaf ya, Anda kan meyakini, kalau orang yang meyakini kan pasti tenang-tenang saja ketika dihajar dengan yang orang-orang ragu-ragu yang meneliti kan. Seharusnya orang yang yakin itu akan sabar dan tidak akan mencaci maki, kan menurut? Ya. Nah, kalau yang ragu-ragu itu wajar karena jadi tugas seseorang yang meyakini itu menghilangkan keraguan-raguan saudaranya. Kalau mengataskan umat Muslim dan umat Islam kan begitu kan? Loh, karena kalimatnya kan selalu begini mengatakan, kita ini diadu domba, kita sebagai anak bangsa harus menyatu loh. Makanya tugas Anda yang meyakini itu menghilangkan keraguan-raguan setiap saudara Anda yang beragama Muslim. Itu tugas Anda. Bukannya dicari celah kesalahan. Itu kata ulama Gus Ba, ini kita ngomong di sini dulu. Gitu loh. Nah, maka terjadilah Anda ketika berbicara melakukan manipulasi gelap. Kalau buat saya Bang nggak ada pengaruh Bang, cuman kasihan saja gitu. Ya malah di sini lihat kasihan Anda gitu loh. Yang Anda meyakini tapi tidak bisa menjawab. Lawang itu loh, kita kalau secara awam aja lah, gak usah buka kitab itu, gak usah lah. Kita tuh lihat ulama-ulama yang masyhur lah di Nusantara ini, itu semua sebagian besar masih taslim akan Sadah Ba'alawi, kan begitu Bang ya. Kamu pernah nanya alasannya nggak kepada ulama-ulama itu? Yang keulamakan itu pernah nggak? Kalau yang sama yang masyhur saya jelaskan tadi saya nggak pernah. Cuman kalau berarti kamu apa kalau artinya? di area saya Bang ya, soalnya apa? Kalau saya nyebutkan ulama yang di sini saya nggak kenal gitu Bang. Kalau yang kenal, saya kalau sama yang berkebutuhan khusus tidak kenal. Gitu, Bang. Saya pun yakin ulama-ulama di sekitar Kirampak itu masih taslim akan Sadah Ba'alawi. Gitu. Lo. Kamu nggak sadar kalau di atasmu ini ulama. Lo. Saya yakin Bang. Soalnya apa? Fakta Anda mengatakan yakin ya, saya garis bawahi yakin. Tapi keyakinan Anda tidak mampu menjawab orang yang ragu-ragu. Kemana keyakinan Anda kan gitu toh? Kalau itu Bang Malik Min nih Bang, kalau saya bukan kapasitas saya untuk meyakinkan Anda. Itu kapasitas seseorang itu ketika orang itu sudah yakin akan bisa menjelaskan dan bisa menjawab pertanyaan orang yang ragu-ragu, kan begitu kan? Loh Bang, gini loh Bang, kita sekelas Gus Baha, Gus Kausar. Sekarang pertanyaan gini, Anda yakin tidak? Ya, sekelas beliau aja sampai taufik. Gak usah bertanya pasal kelas beliau, saya bertanya Anda yakin tidak? Apalagi saya langsung tuh, sekelas. Ya Allah, enggak, pertanyaan saya itu Anda yakin tidak saudaraku? Bahwa yang jadi harus sabar. Memang otak-otaknya Bang Adam ini ya namanya kebutuhan khusus, jadi sudah tidak berfungsi baik, akalnya tidak berfungsi baik. Sekelas beliau saja. Saya tidak pertanyakan tentang sekelas beliau, saya bertanya sekarang Anda kan yakin. Bang Adam, dengan kan yakin toh. Ilmu tafsirnya gak diragukan lagi kan sama aku tidak bertanya itu, saya bertanya Anda yakin tidak? Jadi gini ya. Sekarang gini toh, host ya, maaf yang ngapunten nih Bang Jabal ini, host. Memang. Kalau sekelas ulama seperti Gus Bah, seharusnya beliau kan sesuai dengan kelasnya untuk meyakinkan yang sesama kelasnya kan gitu kan? Nah, kita kan sama-sama orang awam, sebocahnya kan gitu kan? Iya. Seandainya Anda sama orang awam, saya juga orang awam, jelaskan keraguan-raguan kami itu di mana dengan keyakinan Anda, biar hilanglah keraguan-raguan di dalam hati kami, kan begitu toh? Iya. Saya itu curiga. Jadi Bang Adam ini sebenarnya yang disembah adalah keyakinan, bukan menyembah Allah. Gitu. Jadi yang disembah adalah keyakinannya sendiri. Kepada sampean, iya saya kira gak respect. Soalnya apa? Sekelas Gus Baha loh.
Gus Bah itu ilmu tafsirnya gak diragukan. Terus hubungannya apa dengan nasabah Alawi? Hubungannya apa? Apalagi tentang nasab lah nonton dong. Si. Ya, ndak Pertanyaanku gitu lah, sampean Bang itu, Adam. sampean ngene-ngene iku piye? Angkat tangan apa piye sampean ngene-ngene iku? Aku tak tekon sampean ngene-ngene iku angkat tangan apa piye sampean iku? Bang, ini aku mau ada acara keluar ya. Salasan. Alasan sampean iku. Ihdinas siratal mustaqim wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua hanya hiasan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak kok moro-moro diunggahno ku piye to? Anu host iki jenengan iki wis payah ya. Ya, Padahal kalau uang loh. ya nggak apa-apa lah. Buat ini aja lah. Iseng-iseng. Iya. Itu susah juga sih kadang kayak Arya itu ya. Arya itu diajak ngobrol juga susah loh. Itu juga kebutuhan khusus itu. Beda bang. Masuk SLB lah ya. Itu mas. Kalau Arya merkunung mas. Kalau ini enggak ini. Kenapa? Kalau Arya itu merkunung itu bahasa. Ya sama aja. Kalau Arya mungkin agak keras, Bang Adam ini halus, tapi ya sama-sama lebih bebal daripada batu. Itu. Ya Allah. Kacau Pak. Jadi Mereka ya. Muhibin itu Nggih. rata-rata yakin, itu yakinnya pun katanya mereka tidak pernah bertanya. Seakan kebenaran itu bagi mereka apa ya, sesuatu yang memang tak butuh cahaya gitu loh. Ia selalu menutup telinga, ya kan, memejamkan mata. Ya, makanya saya simpulkan bahwa mereka ini menyembah keyakinan, bukan lagi menyembah Sang Pencipta. Ngeten host. Anda tadi mengatakan tutup telinga ya. Aku sempat berpikiran begini, bajing, kuping babi, mulut anjing. Jadi pokoknya ngomong kayak nggak gelem ngono liyane. Ya kalau supir cikar itu memang bajing ya, tapi kalau kayak Iya. Bang Adam ini ya bajingan namanya. Ya ampun ngomong ini. Ya Allah. Lidahnya itu loh yang saya heran. Muhibin itu ringan loh bicara iman, bicara Allah kayak begitu. Tapi hatinya terkunci dari sebuah pencarian. Tak ingin tahu, tak ingin ragu. Memang Bang Adam ini sengaja tidak mau ragu, kan aneh kan? Akal ini loh gak ketemu. Padahal yang namanya iman itu kan harap-harap cemas. Di sisi lain ia percaya, di sisi lain ia mempertanyakan. Di sisi lain dia berharap, di sisi lain dia takut. Gitu, cemas gitu. Loh, Bang Adam nggak mau malahan itu. Hatimu host dibenerin dulu, asik. Assalamualaikum. Rizal. Aku Nah, tak maka saya akan bertanyakan gini toh. tak minta Pertanyaan saya tolong Rizal buat benerin hatiku. Rizal naik dong, benerin hati hostnya. Ya. Oke, gimana? Enggak, maksud saya kan memang ibarat kalau mereka sudah memang yakin, saya enggak meragukan keyakinan mereka, tapi tolong hilangkan keraguan-raguan saya kan gitu kan. Jadi, tugas mereka kan itu simpel loh tak bener ya. Aduh ya Allah. Dan Adam tadi sanu, siapa jenis hilang. Masih hilang. Udah ditelan bumi. Ya itulah mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kayaknya lebih tepatnya bukan ragu-ragu, tapi hati-hati. Penuh kehati-hatian itu adalah penting, tapi ragu, hilangkanlah keraguan itu, tapi hati-hati itu. Hati. Tapi mereka kan nggak punya hati. Angel lagi ya. Jadi bukan meragukan, tapi ya berhati-hati. Enggak, gini Bang Mas. Kamandano. Yang berhati-hati itu orang yang mempunyai keyakinan, karena apa? Ya, berhati-hati menyampaikan kepada orang-orang yang sedang ragu-ragu kan gitu kan. Sebenarnya yang harus berhati-hati itu mereka dengan keyakinannya kan gitu kan. Seandainya mereka benar 100% yakin, mereka akan menjabarkan semua.
kan gitu toh. Dengan sesuai fakta apa yang ada di kitab kan gitu toh. Tak bener ya. Lah saiki ulama ini ya KPKP yang ngomongnya iso. Makanya. Tapi dari satu fakta yang saya teliti adalah Yai Maimun Zubair. Di mana-mana beliau dikatakan bahwa orang yang alim yaitu Yai Maimun Zubair itu begitu tawadhu dan taslim gitu. Yuk. Di situ ada perkataan bahwa Yai Maimun Zubair itu mengatakan bahwa jangan sekali-kali membenci orang Arab. Di situ ada perkataan lagi bahwa Al-Quran berhuruf Arab, berbahasa Arab, dan ditulis di Arab, diturunkan di Arab. Kemudian Nabi orang Arab. Jangan pernah hinakan orang Arab. Ternyata mereka haplonya G, bukan Arab, tetapi Kaukasus. Kalau J1 itu ternyata adalah bangsa Arab. Ini menandakan bahwa di komal-komal ketika kita membicarakan mereka selalu menuduh, kamu Wahabi, dan dikatakan bahwa Arab Saudi itu orang-orang Wahabi. Gebuk rata semua yang tidak setuju dengan mereka katakan adalah orang Wahabi. Tetapi di situ wasiat dari Yai Maimun Zubair tidak satupun mereka laksanakan, bahwa jangan pernah membenci orang Arab. Ternyata bentar ya, Bang Kamang dan Umum, tak bentar sebentar. Kalimat Anda saya garis bawah tadi, mereka menyatakan orang Arab semua itu adalah Wahabi. Sepakat ya tadi ya, sampaikan ya. Tapi ketika orang mengeneralisir seorang habaib semua itu bukan keturunan Nabi ataupun buruk, mereka mengatakan jangan mengeneralisir semuanya, tidak semuanya seperti itu. Kan lucu toh. Sedangkan mereka suka mengeneralisir semuanya, kan begitu. Ini aneh. Mereka mengatakan begini, Bang Wayang, bahwa Arab Saudi itu dikuasai oleh Wahabi gitu. Padahal penguasa di sana itu ya orang-orang Sunni, bahkan mohon maaf, putra raja itu mengakui dirinya adalah orang Sunni gitu. Oke, balik lagi. Dan di sini sebentar, di sini adalah kontradiktif atau bertentangan dengan wasiat yang dilakukan oleh diucapkan oleh Mbah Maimun. Tetapi di sisi lain mereka mengagung-agungkan Mbah Maimun. Ini bukti mereka itu tidak sama sekali menghormati Mbah Maimun. Begitu saudara, silakan. Ya, jadi gini loh Bang Amandanu, memang rata-rata bahkan muhibbin ya sekelas kiai atau gus itu rata-rata kan alasannya mengikuti kiai-kiai terdahulu kan begitu. Ya kalau saya kiai terdahulu ya, orang-orang alim dahulu lah, itu cinta tetap, tapi untuk pengkultusan saya mending tidak aja deh. Itu lebih tepatnya mungkin begini ya Iram Pak. Kalau untuk menghormati yai kita, para yai sesepuh kita itu semuanya itu mengajurkan, bahkan mengajari itu kita harus menghormati siapapun, hatta itu tukang becak sekalipun. Tetapi untuk percaya harus verifikasi. Itu ada kabar apa, ada penyampaian apa, harus verifikasi dulu baru percaya. Justru kalau mereka yakin, mereka itu berkewajiban untuk menuntut sebuah bukti dari apa yang mereka yakini gitu loh. Mau yakin kok yakin aja gitu. Ya, bukan iya. Gitu dong. Karena kalau Bang Wayang ragu-ragu, Pak Suhadi nggak yakin sama sekali. Enggak, Pak Suhadi pun saya yakin masih ragu-ragu. Ragu-ragunya jangan-jangan dari salah satu Ba'alawi nanti ada yang ya. Terus gimana dong? Biarin aja lah gitu. Pasti itu.